Kami dari kelompok 6 Islam Moderat, kelas E Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam Moderat dengan dosen pembimbing Bapak Iksan Kahar, SPDI, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan materi yang berjudul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Sekolah Berwawasan Islam Moderat. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim baik, ekstrim kanan, pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrem kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berwawasan moderat. Pembelajaran materi pendidikan agama Islam berwawasan moderat adalah pembelajaran yang berusaha mengembangkan kompetensi anak dalam rangka menerima perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia, sehingga siswa mampu belajar hidup dalam perbedaan, pembangunan saling percaya di antara masyarakat multikultural, memelihara saling pengertian, menjunjung sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, menyelesaikan konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan. Baik, itu materi dari saya. Sekian, akan dilanjut teman saya. Terima kasih. Ada 4 komponen yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, kedua, materi atau bahan ajar, ketiga, metode mengajar, keempat, evaluasi pembelajaran. Semua komponen ini harus dipertimbangkan dalam merumuskan model kurikulum yang tepat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Harapannya, setelah siswa menerima pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa mengalami perubahan seperti lebih menjadi moderat. Peran semua unsur sekolah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung kebersihan mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Karakteristik materi pendidikan agama Islam berwawasan moderat. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan fungsi dari pendidikan agama adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan agama adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang diserasikan dengan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan agama Islam berwawasan moderat ini penting untuk diberikan kepada anak didik mulai level sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Hal ini lebih disebabkan karena kondisi peserta didik pada masa tersebut masih sangat labil. Artinya, dengan diberikan pendidikan agama Islam berwawasan moderat, diharapkan pemahaman mereka dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, sehingga bisa mapan dan lebih toleran dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Materi pendidikan agama Islam berwawasan moderat adalah bagaimana pendidikan agama Islam mampu mengembangkan kompetensi anak didik dalam rangka menerima perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia, sehingga siswa mampu belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya di antara masyarakat multikultural, memelihara saling pengertian, menjunjung sikap saling menghargai, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi,
menyelesaikan konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dapat dikatakan juga, materi pendidikan agama Islam berwawasan moderat berusaha membentuk manusia yang sempurna, yang dimana peserta didik tidak hanya dibentuk untuk menjadi manusia yang soleh secara individual, tetapi juga dididik dan dibimbing untuk menjadi manusia yang soleh secara sosial, yaitu manusia yang mampu hidup berdampingan, berinteraksi dengan seluruh komunitas yang berbeda latar belakang, baik suku, ras, budaya, dan lain-lain, dalam rangka membentuk masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Metode lain yang cocok dengan pembelajaran materi PAI berwawasan moderat adalah metode dialog. Hal ini disebabkan kajiannya yang cenderung membandingkan masalah, pemahaman, dan keyakinan yang berbeda. Metode dialog ini akan membiasakan anak didik untuk melahirkan suasana dan hubungan yang dialogis, terutama dalam konteks memahami dan menghargai keanekaragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Diharapkan dengan metode ini akan menjadikan anak didik mempunyai sikap saling mengenal dan memahami antar keyakinan dan Baik, bismillah, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Dalam konteks pembelajaran materi pendidikan agama Islam berwawasan moderat, hasil pembelajaran bisa diukur dari kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai moderat. Di antaranya mampu belajar hidup dalam perbedaan dengan seluruh siswa yang berbeda latar belakang, budaya, suku, dan etnis, status sosial yang ada di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Membangun saling percaya mutual trust di antaranya siswa dan masyarakat multikultural, memelihara saling pengertian mutual understanding dengan siswa dan masyarakat multikultural, menjunjung sikap saling menghargai mutual respect, perbedaan pendapat dan keyakinan beragama, berpikir terbuka, menyelesaikan konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan, seperti mampu menyelesaikan masalah di sekolah dengan mengutamakan musyawarah yang dialogis di antara kawan sesama pendidik agama. Dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Meningkatkan potensi spiritual mencakup pengalaman, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengalaman nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Meningkatkan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itulah materi dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.